إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر. Ibnu Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dokter dan penulis aktif yang lahir di zaman keemasan peradaban Islam. Pada zaman tersebut ilmuwan-ilmuwan muslim banyak menerjemahkan teks ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Teks Yunani dari zaman Plato, sesudahnya hingga zaman Aristoteles secara intensif banyak diterjemahkan dan dikembangkan lebih maju oleh para ilmuwan Islam. Pengembangan ini terutama dilakukan oleh perguruan yang didirikan oleh Al-Kindi. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi matematika, astronomi, aljabar, trigonometri, dan ilmu pengobatan. Pada zaman dinasti Samayid di bagian timur Persian wilayah Khurasan dan dinasti Buyid di bagian barat Iran dan Persian memberi suasana yang mendukung bagi perkembangan keilmuan dan budaya. Di zaman dinasti Samaniyah, Bukhara dan Baghdad menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Ayahnya, yang seorang pejabat di Bukhara, Iran pada saat itu, Uzbekis saat ini, meminta Abu Abdallah An-Natili, seorang ahli filsafat, untuk menjadi guru privat Ibnu Sina. Tapi, Ibnu Sina sering meneruskan belajar sendiri, karena An-Natili kewalahan. Sampai pada suatu saat, ada sebuah buku yang sulit dipahami olehnya, Metafisik karya besar Aristoteles, seperti judulnya, tentang metafisika. Ibnu Sina sudah mengulangnya 40 kali, sampai agak hafal, tetapi tetap tidak paham. Suatu sore ketika berjalan di pojok kota, Ibnu Sina menemukan orang yang menjual buku. Awalnya dia tidak tertarik, sampai penjualnya mengatakan, yang mempunyai buku membutuhkan uang dan bukunya dijual murah. Buku itu pun akhirnya dibeli oleh Ibnu Sina seharga 3 dirham. Ternyata buku tersebut adalah karya Ibnu Nasr al-Farabi yang berjudul On the Purpose of the Metaphysics, yang berisi telaah kritis atas buku Aristoteles. Ibnu Sina bergegas pulang ke rumah dan segera membacanya. Akhirnya, Ibnu Sina merasa paham metafisika. Apa dilakukannya kemudian? Dia memberikan sedekah yang sangat banyak kepada fakir miskin sebagai ungkapan syukur karena memahami metafisika. Kisah ini nampaknya menjadi ilustrasi atas doa kita setiap hari. Rabbi zidni ilman warzukni fahman, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku dan berilah aku kepahaman. Membaca buku sampai habis tidak memastikan pembacanya paham. Ibnu Sina adalah pecinta ilmu sejati dan mensyukuri nikmat kepahaman atas ilmu. Ibnu Sina berumur 57 tahun ketika wafat dan menghasilkan 450 buku di bidang filsafat, kedokteran, metafisika, dan etika. Orang menganggapnya sebagai bapak kedokteran modern,
George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu. Adapun hasil karyanya yang paling terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine, yang dikenal juga sebagai Al-Qanun fi at-Tibb. Selain itu, ia juga mengembangkan ilmu-ilmu lain seperti studi tentang Al-Quran dan hadis berkembang dengan perkembangan dengan suasana perkembangan ilmiah. Ilmu lainnya seperti ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam sangat berkembang dengan pesat.